Mbak Reni, silahkan. Oke, Mbak Reni, silahkan kita ambil gambarnya untuk presensi pada pagi hari ini. Kita masih menunggu yang belum join. Sambil menunggu, kita foto dulu untuk presensi. Silahkan. Ya, ini yang AB Transport ini. Oke. Ya, ini baru yang connect ya. Oke. Ya, selamat pagi Ibu. Halo. Kita menghadap kamera semuanya untuk kita ambil gambarnya Ibu. Untuk presensi, nggih, sebentar lagi kita akan mulai. Cukup. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Marilah kita buka pertemuan pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Okay. Puji syukur kita panjatkan, kita bisa bertemu kembali di hari Kamis ini, pada pagi hari ini, dalam pertemuan yaitu pembelajaran mengenai digital marketing atau pelatihannya Ibu untuk prakteknya ya. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan di hari ini sangat bermanfaat sekali ke depannya untuk ini apa namanya usaha Ibu bisa sukses semuanya. Oke. Kita langsung aja mulainya. Kita akan kami serahkan kepada Bapak Arif Dwi Purwanto, yaitu sebagai narasumber. Silakan Pak Arif untuk memandu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk materi praktek. Nah, kemarin materi sudah saya sampaikan. Apakah dari Bapak Ibu sudah ada yang mencoba praktek? Nah, kalaupun belum, nanti kita sambil jalan. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan atau mendata calon pelanggan. Nah, ini sudah saya share screen. Nah, di sini ada beberapa isian yang bisa digunakan untuk mendata calon pelanggan kita. Nah, seperti kemarin kalau kita menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads atau bahkan yang Google AdSense, kita disuruh menentukan lokasi, kemudian minat, dan sebagainya. Nah, agar iklan kita nanti yang berbayar bisa tepat sasaran, nah di sini ada tool. Nah, ini nanti saya bagikan. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengisinya sesuai dengan data yang sudah ada. Nah, pasti Bapak Ibu sudah punya pelanggan. Nah, pelanggan tetap maupun pelanggan yang baru 1-2 kali membeli. Nah, di setiap pelanggan itu memiliki data, memiliki karakteristik. Nah, di sini kita bisa mendata mereka. Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya nanti kalau kita berikan pakai iklan ad atau yang berbayar, kita mudah menentukan minat, kemudian targetnya laki-laki atau perempuan, kemudian usianya berapa, tinggalnya di mana. Nah, itu menggunakan tools ini.
Nah, ini hanya satu lembar. Nah, dimulai dari demografik. Nah, demografik ini terdiri dari jenis kelamin, usia, pendapatan, kemudian pendidikan, status pernikahan, kemudian besar kecilnya ukuran keluarganya. Contoh misalkan sudah berkeluarga dan memiliki 2 anak, nah, sudah berkeluarga memiliki 3 anak, dan sebagainya. Agama dan etiknya apa. Nah, di sini nanti Bapak Ibu tinggal menuliskan. Nah, pelanggan yang sudah ada itu jenis kelaminnya apa, usianya berapa, pendapatannya berapa, pendidikannya apa. Nah, ditulis di bagian demografi. Kemudian di sini di bagian psikografi, nah di sini kita mulai lebih rinci lagi, kita gali lebih dalam. Pelanggan kita itu kebiasaannya ngapain? Nah, misalkan bangun di setiap jam 7 pagi. Nah, misalkan istirahat di jam 12. Nah, kebiasaannya apa? Ditulis di sini. Hobinya apa? Kemudian minatnya apa? Nah, tujuannya apa? Nah, bisa dimasukkan di sini. Nah, di sini apakah semua kolom harus diisi? Tidak. Sesuai data yang ada saja. Kemudian, nah di sini source of informasi pelanggan tersebut dapat informasi tentang usaha Bapak Ibu dari mana. Nah, dijelaskan di sini. Apakah dari buku, kemudian apakah dari majalah, apakah dari website, dari event, atau dari influencer. Nah, influencer ini maksudnya adalah akun media sosial yang sudah besar, yang biasanya menerima endorse atau paid and promote. Nah, ini salah satu strategi juga. Kemarin belum dibahas ya. Nah, kemarin selain pakai Facebook Ad, kemudian teknik organik, nah kita juga bisa memanfaatkan yang namanya influencer. Influencer ini akun-akun media sosial yang sudah memiliki banyak follower. Nah, kalau di Solo ada banyak, bisa agenda Solo, kuliner Solo, Solo kulineri, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu tinggal cari saja di kota Bapak Ibu ini, Facebook, Instagram yang banyak followernya di mana. Nah, nanti coba pasang iklan di sana. Untuk harga iklannya itu bervariasi. Ada yang pasang 50.000 per pos, ada yang 100.000, dan sebagainya. Kemudian untuk influencer, apakah hanya akun-akun besar? Tidak juga. Kalau Bapak Ibu punya kenalan, walaupun followernya kecil, tapi kalau interaksinya besar, contohnya banyak yang like, banyak yang komen, nah itu bisa diminta sebagai influencer. Nah, jadi biaya iklannya lebih murah lagi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang di sini ada yang namanya geografik. Geografik ini fungsinya untuk mengetahui calon pelanggan tersebut tinggalnya di mana. Nah, seperti kemarin ya, kita membuat titik-titik pusat untuk beriklan yang ditampilkan di dalam peta. Nah, ini nanti bisa ditulis di sini. Nah, ini file saya bagikan dulu melalui kolom chat. Jadi Bapak Ibu nanti bisa download. Nah, saya bagikan dulu.
Nah, sudah saya kirim ke kolom chat Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa download, kemudian bisa coba diisi dulu. Nah, nah, di sini ya, silakan Bapak Ibu ambil pulpen sama kertas. Ini silakan diisi dulu. Nanti kita gunakan untuk praktek sekali lagi tentang penargetan customer. Nah, sambil kalau ada yang ditanyakan, misalkan tidak jelas karena pakai bahasa Inggris, silakan. Nah, di sini yang penting adalah ini ya, jenis kelamin, kemudian usia, pendapatan, pendidikan, status pernikahan, kemudian agama, kebiasaan, minat, hobinya apa, kemudian informasi, kemudian sama lokasi, cukup itu. Nah, untuk lokasi boleh lebih dari satu. Misalkan pelanggan Bapak Ibu ada di beberapa tempat. Nah, bisa dimasukkan di sini. Nah, silakan sambil dibuka mic-nya, host. Kalau ada yang langsung bertanya, silakan. Halo, mungkin ada yang mau bertanya Bapak Ibu sambil kirim Pak. Silakan. Kemudian tiang nih. Ya. Ya. Mungkin baru menulis ini, jadinya belum ada gambaran untuk bertanya, Pak. Mungkin Pak ini, Pak. Oh ya. Nah, Bapak Ibu harus diisi ya itu ya. Belajar mengisi, karena itu nanti dipakai terus untuk penargetan. Nah, salah tidak apa-apa Bapak Ibu. Tidak ada yang salah. Karena di sini yang penting mencoba membuat dulu. Seperti itu. Nah, untuk filenya sudah saya share di chat. Nanti backup-nya akan dikirim ke nomor WhatsApp masing-masing. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan dulu untuk materinya. Sambil coba-coba diisi, nggih. Ya. Nah, kemudian setelah pendataan customer atau pelanggan, nah di sini ada satu tool lagi. Nah, ini yang masih berhubungan dengan data pelanggan. Nah, Bapak Ibu memiliki berapa bisnis ditulis di sini. Kemudian nama perusahaan Bapak Ibu apa? Nah, di sini bisa lebih detail lagi. Misalkan jumlah bisnisnya 1 di Indonesia. Ada 2 di misalkan Madiun. Nah, ada 2 di
Surakarta, dan seterusnya. Pertumbuhan bisnisnya seperti apa? Nah, ditulis di sini. Nah, kemudian apakah bisnisnya termasuk bisnis baru? Apakah bisnisnya sudah tutup? Nah, itu dijelaskan di sini juga kondisi bisnisnya saat ini. Nah, sebelum kita nanti berusaha untuk menaikkan omset, kita harus tahu kondisi bisnis kita seperti apa. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan coba menulis data di sini. Nah, data konsumen, nah ini hampir mirip dengan tadi. Nah, di sini jumlah pembelinya berapa? Jumlah konsumen baru berapa? Nah, proyeksi pertumbuhan konsumennya berapa persen? Ditulis di sini. Nah, sama seperti tadi, di sini juga ada agama, usia, dan sebagainya. Jadi kalau tadi sudah diisi, tinggal dipindah ke sini. Nah, kemudian institusi pelaku terkait, nah Bapak Ibu sudah bekerja sama dengan unit usaha mana saja. Nah, dimasukkan di sini. Jadi sebagai inventaris. Nah, tujuannya apa? Nah, nanti kalau kita punya promo, tinggal kita hubungi unit bisnis yang sudah bekerja sama dengan kita. Nah, ini cuma contoh. Nanti kalau Bapak Ibu punya partner bisnis yang lain, tinggal ditulis saja di bawahnya sini. Nah, usahakan memiliki partner lebih dari satu. Biar nanti kalau kita promosi lebih mudah. Nah, data lain. Nah, data lain ini data-data lain ya. Boleh diisi, boleh tidak. Nah, kemudian untuk mendapatkan calon pelanggan baru, Bapak Ibu bisa menggunakan beberapa website milik pemerintah. Contohnya seperti ini ya. Nah, sit bps.go.id. Nah, ini digunakan untuk mencari data penelitian dari pemerintah sesuai dengan unit bisnis yang Bapak Ibu kelola. Kalau misalkan lembaga kursus, nah nanti tinggal ditulis saja site.bps.go.id, diikuti kata kuncinya, misalkan lulusan SMA 2019. Nah, nanti akan keluar data penelitiannya. Kemudian selain pakai website dari BPS, Bapak Ibu juga bisa langsung dari Google tarik penelitian lain. Bisa dari kampus atau dari lembaga peneliti lain, tinggal dimasukkan saja data yang mau dicari. Nah, contohnya tadi kalau usahanya adalah kursus, lembaga kursus, bisa langsung diketik saja data lulusan SMA, SMK se-Indonesia atau se-Jawa Tengah. Atau kalau mau menargetkan kabupatennya misalkan se-Purwodadi. Seperti itu. Nah, agar hasilnya jelas, nah di sini kita tambahi dengan tipe hasil penelitiannya. Biasanya berupa PDF atau DOC. Nah, kemudian ini situs-situs lain. Kalau misalkan Bapak Ibu butuh data tentang kesehatan, nah bisa ambil dari Depkes atau Kemenkes dan sebagainya. Nah, di sini data-data dari pemerintah itu penting untuk menunjang bisnis kita. Nah, saya praktekkan. Nah, misalkan pengen cari data dari BPS tadi. Nah, state.bps.go.id. Nah, data kita
Misalkan lulusan SMA 2019. Nah, di sini sudah ada ya, yang belakangnya bps.go.id. Nah, ini kita klik. Nah, datanya seperti ini. Nah, tinggal kita ada di kabupaten mana. Nah, data-data ini bisa kita jadikan acuan untuk menentukan kebijakan marketing ke depannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Misalkan cari penelitian. Nah, seperti ini. Nah, misalkan yang lebih rendah lagi tingkat kabupaten, misalkan Madiun. Nah, data-data dari pemerintah ini bisa kita pakai sebagai acuan. Nah, ini sudah berupa PDF, tinggal kita baca. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu. Kalau kita mau mencari data dari penelitian yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, selain kita tidak usah menggunakan uang banyak untuk melakukan penelitian sendiri, nah di sini tinggal kita baca datanya. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke tool ketiga. Nah, tool ketiga ini cara kita berjualan atau deskripsi produk. Ada beberapa bagian. Nah, satu judul. Nah, di sini judulnya apa? Judul dari iklan yang kita buat. Nah, ditulis di sini. Kemudian manfaat produk kita apa? Ketiga, bangun kredibilitas, kepercayaan. Keempat, manfaat produk kita apa? Nah, ditulis di bagian sini. Bagian kelima, testimonial. Nah, testimonial ini jangan dibuat sendiri, tapi usahakan benar-benar dari pelanggan yang sudah merasakan manfaat dari produk Bapak Ibu yang sudah dijual. Nah, poin 6, nah di sini kita berikan rasa was-was. Kalau tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk ini, nanti efeknya apa? Nah, tulis nomor 6, agar mereka percaya dan mau membeli. 7, nah kita kasih bonus. Nah, di sini kita mulai memainkan harga. Nah, biasanya kalau ada promo beli 2 gratis 1, nah itu sebenarnya harganya sudah dinaikkan. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba cara-cara seperti ini. Nomor 8, garansi. Nah, kasih garansi. Misalkan segel rusak, barang ditukar. Nah, agar apa? Nah, agar para pelanggan merasa aman dengan barang yang dibeli, apalagi kalau sistemnya online.
Di poin 9, keterbatasan. Nah, di sini kita harus membeli batasan tanggal promonya. Jangan dibuka terus 1 tahun, nanti tidak segera action. Contoh misalkan, khusus pembeli hari ini dapat promo dengan diskon 50%. Itu untuk keterbatasan. Atau harga ini berlaku dari tanggal sekian sampai sekian. Produk ini sisa 2. Nah, dapatkan dengan harga sekian. Nah, ini keterbatasan. Jadi agar mereka segera membeli. Nah, kemudian yang nomor 10 di sini ajakan bertindak. Jangan lupa Bapak Ibu meninggalkan nomor HP. Nah, untuk pemesanan lebih lanjut atau informasi dan pemesanan hubungi nomor berikut. Bisa juga pakai link. Untuk pembelian klik link di bawah ini. Nah, seperti kemarin sudah saya ajarkan bagaimana cara merubah nomor HP menjadi link. Nah, itu bisa dipakai di sini. Bagian terakhir, catatan tambahan. Nah, diisi saja ringkasan dari promo yang sudah dibuat dari nomor 1 sampai nomor 10. Sambil mengingatkan lagi terkait tentang bonus dan keterbatasannya. Seperti itu. Nah, ini file saya share dulu, nanti silahkan diisi. Coba-coba diisi ya, pakai selembar kertas, nah, silahkan diisi. Nanti diuploadnya di mana? Nah, setelah ini diisi, ini kan berupa kerangka. Nah, nanti Bapak Ibu bisa upload di media sosial, baik Facebook, Instagram, maupun di website. Seperti kemarin, yang sudah praktek buat blog, bisa diupload di sana. Nah, ini saya bagikan dulu filenya. Nah, sudah masuk di kolom chat. Silahkan dicoba dulu. Mulai mengisi, sambil tanya jawab, boleh. Sambil mereview materi yang kemarin. Kalau kemarin masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Silahkan, bagi yang mau bertanya. Monggo, Mas. Bisa download enggak ini? Kalau enggak bisa, nanti dikirim lewat WA. Udah ada yang bisa download belum? Ada 3 file ya yang saya share. Nanti silahkan di-download, dicoba diisi, sambil dicoba diisi. Nah, fungsinya apa? Kita harus mengisi file-file ini. Nah, jadi ketika kita mulai beriklan atau membuat iklan itu tidak asal-asalan. Ada strukturnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Jadi nanti iklan yang kita buat itu benar-benar sudah terkonsep. Tidak ada. Fokus menulis. Fokus menulis atau belum jelas? Kalau ada yang belum, Sedikit aja, Pak. ya. Ya, itu ada yang mau bertanya tuh Mbak Reni mau bertanya. Mbak Reni, silakan. Mbak Reni. Mic-nya di open mic. Mic-nya dulu.
Bos, mic-nya. Ya. Silahkan. Halo Pak. Ya. Iya, iya. Saya mau tanya. Halo. Silahkan. Ya. Tadi kan waktu mengisi data untuk promosi, itu kan kita harus si pelanggan harus punya partner. Nah, partner yang dimaksud itu seperti apa? Biar promosinya banyak dikenal orang. Ya, kalau usahanya retail bisa berupa reseller. Oh, di sana. Nah, seperti itu. Bisa juga influencer. Gimana Pak? Maaf, Tempat-tempat macet. Macet. ya. Selain tadi ya, selain reseller, bisa juga influencer. Influencer itu tempat beriklan, media iklan. Nah, seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaannya? Terus Pak, benar. Ya. Terus data yang didapat waktu cari pelanggan itu kan cari datanya pemerintah. Ya. Itu memang sudah pasti benar ya datanya ya? Kalau mungkin ada perubahan gitu biasanya. Nah, kalau dari BPS, data BPS itu dikeluarkan 1 semester 1 kali. Nah, data yang valid itu yang sudah dirilis. Kalau misalkan sekarang tahun 2020, nah itu kita pakainya yang 2019. Karena yang 2020 belum dirilis, belum di open ke publik. Seperti itu. Ya Pak, sudah paham. Sudah Bu? Nah, Mau tanyakan lagi enggak? Ya. Sudah, cukup. Nanti lagi. Paham. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, monggo. Ibu? Oh, tidak ada Pak Arif. ya. Ya, sambil diisi, saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan reseller. Nah, Bapak Ibu, kalau kesulitan menjual barang, nah di sini kita bisa buka jasa open reseller. Ada banyak metodenya. Ada yang dilatih dulu, kemudian ada yang langsung daftar, langsung kita kasih foto produknya biar mereka share ke media sosialnya masing-masing. Nah, cara yang efektif itu bisa dilatih dulu. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah ikut pelatihan ini nanti, materi saya bisa digunakan untuk melatih para resellernya. Itu. Nah, kan banyak sekali di internet itu contoh untuk open reseller. Ada yang bayar, ada yang gratis. Nah, kalaupun pilih mode gratis, nah di sini tidak masalah. Asalkan bagi hasilnya jelas. Nah, bagi hasil ditentukan sendiri. Misalkan harga dari perusahaan berapa, kemudian reseller disuruh mencari keuntungan sendiri. Bisa juga dengan sistem grosir. Jadi setiap satu reseller bisa ditarget minimal menjual 3 barang. Nah, seperti itu. Nah, untuk open reseller bisa dilakukan secara online dengan berbagai macam media. Seperti kemarin kalau sudah dibuat, nah, Bapak Ibu bisa langsung posting saja di website untuk open reseller, kemudian di Instagram, di Facebook, di Google My Business. Nah, untuk saat-saat ini, karena banyak yang di rumah dan juga dalam kondisi pandemik, banyak orang yang beralih ke jualan online. Nah, ini salah satu celah atau peluang yang bisa kita manfaatkan. Nah, semakin banyak reseller, semakin bagus. Nah, ibaratnya Bapak Ibu punya karyawan freelance tanpa harus menggaji mereka. Nah, mereka cari gaji sendiri dengan keuntungan penjualan. Seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu mau ngasih bonus juga tidak apa-apa. Misalkan reseller yang bisa menjual 1 lusin dalam 1 minggu, kasih 1 produk hadiah. Entah itu
masker atau sepatu atau sandal. Nah, bisa disesuaikan sendiri sesuai dengan hitungan BEP-nya. Seperti itu. Nah, dari sekian yang sudah ikut pelatihan ini, yang punya reseller berapa orang? Bapak Ibu yang punya reseller bisa angkat tangan. Belum ada? Ya. Kalau belum ada, nanti bisa dibuat juga sekalian promonya untuk open reseller. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu marketing dengan cara ekstrim kalau sudah punya reseller. Cukup masukkan mereka ke dalam sebuah grup, kemudian kirim foto-foto produknya secara berkala, beserta harganya. Harga dari perusahaan. Seperti itu. Nah, sampai sini bisa dipahami? Silakan yang mau sharing atau tanya. Kalau misal ada yang belum jelas, tinggal disebutkan saja bagian mana dan saya ulangi penjelasannya. Ya, bertanya bisa juga lewat chat. Tidak ada. Ya. Nah, saya ulangi sebentar untuk beberapa isian tadi. Ya, mulai dari yang penargetan customer. Nah, ini digunakan nanti kalau Bapak Ibu pakai iklan berbayar. Jadi di sini ditentukan dulu target konsumennya itu mulai dari jenis kelamin, kemudian usia, pendapatan, pendidikan. Nah, ditentukan di sini. Nah, data ini bisa didapatkan dari pelanggan-pelanggan yang sudah datang secara offline di perusahaan Bapak Ibu dan melakukan pembelian. Nah, kemudian setelah bagian demografik selesai, masuk ke psikografik. Nah, di sini Bapak Ibu harus lebih detail, sering mengajak ngobrol para pelanggan agar tahu hobinya apa, minatnya apa, kemudian kebiasaannya apa. Nah, karena ini nanti bisa dijadikan penargetan saat kita melakukan iklan berbayar. Nah, kemudian sumber informasi, nah ini juga diisi. Nah, para pelanggan itu dapat informasi terkait produk Bapak Ibu dari mana. Nah, ditulis di sini. Nah, ternyata kebanyakan dari WhatsApp, berarti marketing. Untuk minggu depan, fokus ke nomor-nomor WA. Nah, seperti kemarin, nomor WA yang sudah di-grab dari grup-grup yang Bapak Ibu ada di dalamnya. Misalkan dari website, berarti nanti buat promosi iklan di dalam website. Kemudian yang terakhir, lokasi tempat tinggalnya di mana. Nah, untuk lokasi ini nanti kalau penargetan Bapak Ibu bisa memilih di mana calon pelanggan tinggal atau orang yang mengunjungi tempat ini. Nah, misal kalau saya pengen orang yang mengunjungi Solo. Nah, walaupun
dia alamatnya misalkan di kota Bali. Nah, kemudian dia sedang ke Solo. Nah, nanti bisa kena target iklan kita. Seperti itu. Kalau yang tinggal di lokasi tersebut, berarti yang benar-benar tinggal di tempat itu sesuai alamat yang dimasukkan di biografi Facebook maupun Instagramnya. Nah, ini tadi untuk penargetan. Ya, penargetan ini penting ya Bapak Ibu. Mulai sekarang pelanggan itu diinventaris seperti ini. Kemudian grab data yang kedua. Nah, di sini kita lebih fokus ke usaha kita. Nah, usaha kita ini sudah berkembang sampai di mana? Nah, kita tulis di sini. Tujuannya apa? Nah, setiap tahun bisa dibandingkan. Terutama pertumbuhan bisnisnya. Kalau cenderung turun, nah nanti kita evaluasi. Nah, kemudian data konsumen atau pelanggan. Nah, pelanggan tadi juga diinventaris. Proyeksi pertumbuhannya berapa persen? Apakah pelanggannya cuma itu-itu saja? Atau ada pelanggan baru di setiap minggunya? Nah, nanti bisa didata di sini. Nah, dengan begini kita juga bisa tahu pelanggan kita yang paling besar itu ada di kota mana. Nah, misal Bapak Ibu pengen buat acuan untuk membuka cabang, nah ini bisa dipakai data yang ada di sini. Nah, kemudian yang sudah bekerja sama dengan kita, siapa saja di data di sini. Nah, ini supplier juga bisa masuk di sini. Nanti bisa dicari supplier termurah, terbaik itu siapa. Nah, ada semua data di sini. Jadi semuanya bisa terukur. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mau cari data dari pemerintah, nah ini ada beberapa website yang bisa dijadikan acuan. Nah, kemudian untuk borang yang nomor 3, atau tools ya. Nah, ini kita gunakan kalau kita mau membuat iklan. Jadi tidak hanya gambar di-upload gitu saja. Nah, selain ada media gambar, di sini ada keterangan atau biasa kalau di dunia internet marketing disebut copywriting. Cara mendeskripsikan produknya. Nah, mulai dari judul iklannya, kemudian manfaat produknya apa, kemudian sudah berapa persen pengguna yang percaya, manfaat produknya apa saja dijabarkan di sini, kemudian testimoni para pelanggan, kasih sebuah ancaman. Nah, kalau tidak pakai produk ini, nah, nanti apa? Nah, usahakan ini yang tidak ditemukan di produk lain, hanya dimiliki oleh produk yang Bapak Ibu miliki. Berikan bonus. Nah, itu. Kemudian berikan garansi. Jadi biar tidak kecewa. Misalkan paket pengirimannya online, kemudian barang diterima dalam kondisi tidak baik atau ada yang cacat produksi, nah itu bisa diganti atau ditukar. Tapi dikasih batas garansinya. Jangan sudah 1 tahun minta ditukar, nah itu nanti perusahaan yang rugi. Kemudian keterbatasan. Nah, di sini keterbatasan dari promo yang kita tawarkan. Jangan terlalu lama agar mereka segera action untuk membeli. Kasih batasan. Nah, kemudian nomor 10, ajakan bertindak. Nah, di sini Bapak Ibu bisa meninggalkan nomor HP atau nomor WA yang bisa dihubungi kalau ada yang mau beli. Bisa juga diarahkan ke website kalau pengen lebih detail terkait produk yang dijual. Terakhir, catatan tambahan. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal merangkum saja.
Kemudian mengulangi lagi bonus garansi keterbatasan dan ajakan bertindaknya. Ini. Nah, seperti itu. Nanti silahkan Bapak Ibu buat dan coba diposting. Nah, kalau dengan tool-tool ini, atau saya sering menyebutnya burang ya, nah ini kegiatan marketing yang kita lakukan lebih terstruktur, lebih rapi. Itu. Nah, ada pertanyaan mungkin sambil saya menyiapkan materi selanjutnya. Mungkin bisa chat Bapak Ibu yang mau bertanya. Silakan. Dengar semuanya, Dek. Bapak Ibu, tidak ada suaranya. Halo. Bapak Ibu, kita ngobrol, silakan. Bisa chat di sini. Mungkin Mas Febri yang bisa ditanyakan? Sudah siap Pak Arif untuk lanjutnya? Sebentar. Ya. 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 Nah, langkah selanjutnya, ini ada yang tanya privat. Cari targetnya itu harus dimulai dari mana dulu, atau perkiraan, bisa dicek dari mana carinya. Ya. Target bisa dari grup WhatsApp seperti pertemuan pertama kemarin. Nah, kemudian bisa juga dari Facebook, Instagram. Nah, kemudian kalau berdasarkan kira-kira, nah itu juga boleh. Kalau yang saya sarankan kemarin, kita cari akun kompetitor yang jualannya mirip dengan kita, kemudian kita pelajari setiap postingannya. Nah, untuk mereka, follower atau orang yang berkomentar di sana, yang tertarik dengan produknya, bisa di-add, di-follow. Kemudian kita DM untuk kita tawari produk kita, seperti itu. Nah, nanti kalau mereka minat, bisa beli. Nah, kalaupun tidak ada respon, nah itu tidak usah kita pertahankan, langsung kita unfollow. Nah, tujuannya apa? Kalau jumlah followernya lebih sedikit daripada yang jumlah diikuti, itu kurang baik ya untuk segi marketing, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Nah, di setiap bisnis yang kita kelola, pasti ada permasalahan. Nah, seperti ini. Nah, sebelum kita meningkatkan omsetnya seperti apa, kita harus tahu permasalahan-permasalahan yang ada di dalam bisnis kita. Nah, agar nanti bisa ada solusi untuk mengatasinya. Nah, namanya inventory masalah. Contohnya seperti ini. Nah, dari omset. Nah, omsetnya apakah naik atau turun?
Kalau turun, berapa lama? Penyebabnya apa? Kemudian, siapa yang punya andil terhadap turunnya omset ini? Kemudian, rencana atau solusi tindakannya apa? Agar omsetnya kembali normal atau bahkan naik. Nah, di sini daftar inventory masalah bisa didata. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan Excel atau catatan khusus untuk mendata permasalahan yang ada di perusahaan Bapak Ibu. Nah, tidak hanya omset, di sini ada banyak. Nah, barang, material, bahan baku. Nah, di sini kadang sering hilang ya ini ya, kalau tidak diinventaris. Barang, material, dan bahan baku ini. Nah, seperti ini contohnya. Kondisi gedung seperti apa? Nah, terkait dengan 9 pilar bisnis yang dulu, nah, kalau gedungnya tidak memenuhi syarat, kepuasan pelanggan juga tidak terpenuhi. Seperti ini. Jadi Bapak Ibu nanti juga bisa membuat seperti ini, permasalahan-permasalahannya apa, kemudian rencana solusinya apa untuk menaikkan atau memperbaiki permasalahan yang ada di setiap usaha Bapak Ibu. Nah, ini nanti contohnya akan saya kirim. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi ya, selain tadi inventaris pelanggan, kemudian membuat promo, selanjutnya adalah inventaris permasalahan. Nah, untuk izin ini juga paling penting. Nah, harus memiliki izin Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian, materi selanjutnya, kita akan belajar membuat flyer secara sederhana. Nah, ada yang bisa Photoshop atau Corel Draw. Kalau belum bisa, di sini ada beberapa tools gratis yang mudah digunakan untuk membuat flyer. Namanya adalah Canva. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masuk ke alamat canva.com. Kalau pakai HP, bisa download dari Google Play Store. Nah, Canva tampilannya seperti ini. Kalau yang praktek pakai laptop, langsung saja buka Google Chrome, kemudian masuk ke alamat canva.com. Nah, di sini tinggal melakukan login. Nah, login pakai Gmail saja, karena kemarin kita sudah punya akun Gmail. Nah, tinggal diklik. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal milih mau membuat flyer untuk diposting di mana. Di sini ada. Nah, apakah untuk presentasi? Nah, selain dibuat dengan menggunakan PowerPoint, di sini kita juga bisa pakai Canva untuk membuat presentasi. Kemudian apakah pakai Facebook Post? Nah, ini yang di-upload di Facebook. Kemudian apakah berupa poster? Nah, ini nanti bisa dicetak. Apakah berupa cover Facebook? Nah, cover Facebook tahu ya Bapak Ibu yang gambar di sampingnya gambar profil. Kemudian apakah mau di-post di Instagram? Nah, tinggal pilih. Di sini sudah ada template atau medianya. Nah, Bapak Ibu yang belum punya logo bisa juga buat logo sendiri dari sini. Tinggal milih yang logo ini.
Nah, misalkan saya maunya flyer, saya klik flyer. Nah, di dalam flyer ini sudah ada beberapa template yang sudah jadi. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa kita pakai. Contohnya ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian, template yang sudah jadi ini bisa kita modifikasi. Nah, jadi tidak harus mendesain dari awal. Misalkan tulisannya kita ganti. Nah, ini tinggal diblok saja tulisannya, dihapus, nah, diganti. Nah, misalkan jualannya rumah ya. Nah, untuk ukuran bisa dikecilkan. Nah, di sini tidak perlu keahlian khusus di bidang desain grafis. Bapak Ibu tinggal memanfaatkan fasilitas yang sudah ada di dalam Canva ini. Nah, misal ukurannya terlalu kecil, di sini bisa kita besarkan. Nah, tinggal kita ganti. Misalkan ini kita ganti menjadi alamatnya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kita tidak perlu keahlian khusus, cukup mengganti teksnya saja. Nah, kemudian kalau sudah jadi, bagaimana cara mengambil gambar ini? Nah, di sini tinggal kita pilih download. Nah, perhatikan kalau kita mau download, nah di sini ada satu premium image. Nah, di sini ada satu gambar yang sifatnya berbayar. Nah, kita harus hilangkan dulu. Nah, kalau Bapak Ibu mau membayar, boleh. Tapi kalaupun tidak ada uang untuk membayar, kita ganti gambarnya. Nah, gambar ini kita delete. Nah, kita ganti gambar lain. Atau bisa juga kita isi dengan teks. Nah, di sini tidak perlu membuat tulisan sendiri, tinggal kita tarik saja tulisan yang sudah ada, kemudian kita ganti kalimatnya. Nah, di sini sudah ada beberapa pilihan, pastikan Bapak Ibu memilih yang free.
Karena ada beberapa komponen di sini yang berbayar. Nah, rubah warnanya dulu biar lebih terlihat. Nah, seperti ini. Nah, coba kita download lagi. Nah, kalau di sini sudah tidak ada pay and download, tinggal download saja berarti sudah bisa di-download. Nah, seperti ini. Ini tadi kita download formatnya PDF. Kalau mau format lain biar bisa di-upload di media sosial, kita ulangi proses downloadnya. Di sini kita pilih yang JPEG atau PNG. Nah, hasilnya di sini. Nah, saya akan buka hasilnya. Nah, ini tadi flyer yang sudah kita buat. Nah, tinggal kita upload ke berbagai media sosial dengan caption di bawahnya. Seperti itu. Nah, mudah, kita tidak harus memiliki skill untuk editing gambar, tinggal drag and drop saja atau tinggal tarik saja. Nah, misal gambar rumahnya ini mau diganti sendiri, bisa. Nah, Bapak Ibu kalau mau memakai gambar sendiri, nanti di sini ada fasilitas upload. Nah, gambar Bapak Ibu bisa diupload di sini. Nah, dengan cara klik upload image or video. Nah, tadi ada sekilas saya lihat ada yang jualan hijab. Nah, bisa dibuat flyernya dari sini. Gitu. Nah, silakan kalau ada pertanyaan sambil dipraktekkan. Mari. Halo. Mari, Bapak, Ibu, yang mau bertanya mengenai cara untuk ini membuat flyernya. Tidak ada.
Ya bisa semuanya mungkin ini Pak Arif. Hah? Sudah bisa. Oke, ya. Nah, kemudian ya saya kasih contoh tadi untuk yang promosi. Bapak Ibu kemarin yang sudah punya blog bisa dibuka. Nah, kurang lebih tampilan blognya seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah punya blogspot atau punya website, bisa langsung buat di bagian post baru atau buat artikel baru. Nah, di sini nanti judul yang ada di borang tadi tinggal di-copy di sini. Kemudian isinya di bawah sini beserta gambar pendukungnya. Pak Arif, gambarnya tadi mana? Gimana? Gambarnya tadi yang Oh iya, share screen-nya belum. belum ada screen. Ya. Nah, saya ulangi dulu untuk Blogspot. Nah, ini hanya salah satu media. Kalau Bapak Ibu sudah punya website sendiri, nanti tinggal dibuka. Tinggal dicari di mana lokasi menambahkan artikel baru. Nah, kalau di Blogspot, di sini tinggal pilih New Post. Nah, di sini kita buat kontennya. Sesuai dengan borang yang sudah saya bahas tadi. Nah, kita buat dulu untuk judulnya. Nah, contohnya seperti ini. Judul. Kemudian setelah judul, bagian pembuka baris manfaat. Nah, di sini Bapak Ibu mulai deskripsikan manfaat pertamanya apa. Manfaat produk yang dijual. Nah, produk Bapak Ibu mulai masuk di sini. Misalkan nah, ini nanti bisa Bapak Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan produk yang Bapak Ibu jual. Nah, kemudian di paragraf selanjutnya, nah,
bangun kredibilitas. Nah, ini kita mulai bangun kredibilitasnya atau kepercayaan pelanggannya. Nah, setelah itu baru kita jelaskan manfaatnya. Untuk manfaat kita pakai poin. Nah, 1, misalkan 5 menit dari pintu tol. 2, 10 menit menuju kota. 3, bebas banjir. Dan seterusnya. Nah, untuk baris manfaat ini Bapak Ibu bisa buat sebanyak mungkin. Nah, setelah itu testimonial. Nah, testimonial sama kita bisa pakai poin di sini, misalkan apa gitu ya. Testimoni usahakan dari pelanggan langsung. Kemudian, nah kita buat di sini rasa ancaman, nah, tidak menggunakan produk kita akan rugi dan sebagainya. Nah, nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya bonus. Nah, bonus di sini nah, bisa kita buat nah, misalkan seperti ini. Nah, kemudian setelah itu lanjut ke
garansi. Nah, garansinya seperti ini. Kita batasi saja 3 bulan sesuai produk kita masing-masing. Kalau berupa baju, sepatu, seperti itu seminggu saja ya. Atau alat-alat elektronik itu jangan terlalu lama. Nah, kemudian keterbatasan dapatkan sekarang juga tinggal misalkan 4 unit. Nah, walaupun sisanya masih banyak. Nah, kita buat tinggal 4 unit. Kemudian ajakan bertindak. Nah, di sini jika Anda berminat untuk pembelian dan informasi bisa menghubungi nomor telepon ini bisa kita rubah menjadi link. Caranya tinggal klik link. Ini kita copy saja. Klik OK. Nah, dengan begini, tanpa harus menyimpan nomor, tinggal diklik nomornya, bisa langsung terhubung ke WhatsApp. Catatan atau NB. Nah, terakhir tinggal gambar flyernya. Gambar flyernya kita masukkan di sini. Nah, ya, kita klik di bagian gambar, kemudian kita upload dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita publish. Untuk melihat hasilnya, kita klik view. Nah, seperti ini Bapak Ibu contoh untuk iklan produk kita. Nah, satu iklan ini bisa di-copy ke Instagram maupun Facebook. Jadi cukup buat satu, kemudian disebar. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu pada praktek atau tidak ini? Kalau tidak praktek nanti lupa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Monggo, Bapak Ibu yang mau bertanya dalam pembuatan flyernya serta isinya tadi, Bapak Ibu, untuk produk dari Bapak Ibu. Monggo. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Atau chat Bapak Ibu, silakan.
Waktunya masih lama Bapak Ibu, baru jam setengah 11. Setengah 12, Mbak. Setengah 12. Maaf, salah Bapak Ibu. Waktunya masih lama, baru setengah 12. Atau mungkin ada materi kemarin yang mau diulang, silahkan bagian mana, Silakan. atau mau membuat flyer lagi. Yang selain itu mungkin Pak Arif, atau mungkin baju apa itu boleh untuk Pak Arif. Karena kebanyakan ibu-ibu itu apa namanya usahanya itu kan ada apa ini Baju ya. ya mukena terus gamis. Nah itu mungkin dari situ Bapak Arif bisa beri contoh untuk ini apa membuat flyernya seperti itu. Ya. Enggak Pak Arif. Saya share screen lagi. Nah, di sini saya cari di Google aja ya gambarnya ya, misalkan jualan baju. Nah, ini saya download dulu. Nah, kemudian saya kembali ke Canva. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah punya produk, itu nanti tinggal difoto saja yang sudah punya produk. Kemudian dari Canva ini sama seperti tadi, kita pilih formatnya terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada banyak sekali. Atau bisa juga langsung dari create a design. Nah, di sini misalkan untuk postingan Instagram. Nah, saya pilih Instagram post. Nah, di sini polosan ya Bapak Ibu. Kalau tadi kita pakai template, nah ini kita pakai yang kosongan atau blank. Nah, kemudian foto tadi kita upload dulu. Pakai menu upload yang ada di sini. Nah, kita tunggu sampai proses uploadnya selesai. Nah, kalau sudah, kita tarik ke sini saja. Nah, ini tinggal kita lebarkan. Nah, seperti ini. Nah, kemudian untuk teks itu jangan terlalu banyak. Kalau kita pakai Instagram atau Facebook, nah paling tidak kita tambahkan mereknya sama harga. Kita masuk ke teks. Nah, di sini ada teks. Kemudian, nah pakai ini ya. Kita masukkan sini. Nah, sudah masuk.
Nah, ini tinggal kita atur posisinya biar bisa terbaca dengan jelas. Nah, misalkan warna merah. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja atau kita atur posisi teksnya biar mudah dibaca. Nah, misalkan seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti tinggal diklik download. Nah, download sebagai apa? Nah, bisa PNG atau JPG. Nah, kemudian klik download. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, foto ini kemudian bisa kita share ke Instagram. Nah, kalau kita pakai Instagram, untuk share foto untuk website Instagram tidak ada fasilitas upload foto. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Seperti itu. Ada pertanyaan tidak? Monggo, Ibu. Bu Sri Wahyuni mungkin ada yang mau ditanyakan? Tolong hostnya Pak untuk ini. Ya, monggo. Bu Sri Wahyuni ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, tadi Pak Arif kan udah memberi contoh tentang iklan perumahan, iklan pakaian ya. Tolong diberi contoh untuk iklan telur asin Pak Arif. Telur asin, oh, ya. Ya, produk saya kan telur asin. Oke, Ibu. Ye. Enggak Pak Arif untuk Ya. telur asin. Cari contoh. Pakai beberapa contoh seperti ini. Ya. Ada yang dibelah dua, ada yang utuh. Nah, ini sayangnya tidak ada yang pakai tidak ada yang pakai kemasan. Ya. Contohnya seperti ini juga bisa, Bu. Nah, dicap sendiri seperti ini. Oh ya. Nah, untuk produknya Ibu, telurnya sudah ada capnya seperti ini atau belum? Sudah 3 puspita, Pak. Oh, okay. Ya. Nah, kemudian untuk posting Instagram biar menarik, nah Ya. bisa dibuat semacam ini, ditaruh di piring seperti ini. Oh ya. Nah, ini download dulu. Ya.
Nah, setelah itu kembali ke Canva tadi. Nah, di sini kita buat baru. Misalkan gantian ya, yang Facebook misalkan Facebook post. Ya. Nah, pertama kita upload dulu gambar produknya. Mesin. Ya. Nah, kita klik, biar geser ke sebelah kanan. Nah, di area putih ini. Kemudian ini tinggal kita lebarkan. Nah, sesuaikan dengan ukuran warna putihnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Ibu kalau jualan telur asin ini, itu isinya berapa, Bu? Satu kemasan isinya berapa? Kemasan isinya 6. Itu kan di Mika itu, Pak. Iya. Harganya? Harganya per butir 2.800. Tapi itu untuk Pak, untuk reseller. Kalau di eceran, kalau eceran ya 3.000. 3.000. Ya. Nah, misalkan teman berbuka puasa. Nah, kita taruh di lokasi yang bisa terbaca. Contohnya misalkan kalau teksnya hitam, kita arahkan ke warna putih biar nanti bisa terbaca. Iya. Nah, misalkan sedang kalau beli 3 dapat potongan berapa ribu. Nah, tiga kemasan ya, Bu. Iya. Nah, masukkan aja teks lagi di sini. Misalkan promo. Promo. 3 kemasan. Ya. Nah, karena ini sudah mulai gelap, bisa kita kasih warna putih. Di bagian text color ini kita pilih putih. Nah, baru di bawahnya ini harganya. Biasanya kalau 3 kan 18.000 ya, kalau satunya. Nah, satunya tadi 3.000 ya, Bu, per butirnya ya? 3.000 ya. Berarti kalau 6, 18.000. 18.000 dikali 3. Kali 3. 3, 2, 4, berapa 4? 48 ya. Nah, misalkan dikasih harga 45. Nah, sama seperti tadi, kita masukkan lagi teks untuk harganya. Ini baru seminar saya. HP-nya untuk seminar. Belum buka WA. Bentar lagi ya, Bu. Nah, misalkan seperti ini, Bu. Oh, iya. Nah, simple seperti ini sudah jadi konten, bisa digunakan untuk marketing. Iya. Tinggal nanti di-download dari sini.
Tapi usahakan gambarnya ini milik Ibu sendiri. Iya, Kalau iya. saya tadi kan ngambil di internet. Nah, Iya. kalau Nah, ngambil di internet itu nanti ada resikonya. ya. Kadang Enggak, saya foto punya sendiri ya, ya foto-foto. Ya. gitu. Nah, ini nanti tinggal di-download. Ya. Nah, ininya pilih yang PNG atau JPG. Hmm, Nah, kemudian klik download ini. Nah, seperti ini. Nah, contohnya seperti ini, Bu. ya. Nah, ini bisa langsung di-share. Kalau sudah punya grup reseller, langsung di-share seperti itu. Iya. Nah, itu. Nah, untuk contoh-contoh iklannya, model-modelnya, Ibu bisa memanfaatkan Google untuk meniru konsep-konsep para kompetitor. Oh iya. Iya, Pak. Ya kan udah Ya, dikasih contoh. ya. Nah, di sini. Ini tadi kalau pakai Google, Ibu tinggal ketik telur asin, kemudian masuk ke gambar. Iya. Nah, cara promosinya tinggal ngikutin ini aja. Nah, di sini sudah ada banyak modelnya. Iya. Ini. Ini kan saya punya produk baru, Pak. Ya. Produknya apa, Bu, yang baru? Telur asin asap dan oven. Nah, itu juga di branding. Iya. Seperti itu. Nah, mungkin yang lain mau bertanya. Iya. Makasih, Pak Rip. Ya, sama-sama, Bu. Mungkin ada yang lain yang mau bertanya tentang pembuatan flyer ini untuk promosi iklan Bapak Ibu. Waktunya tinggal 15 menit lagi nih, ya. Silakan untuk bertanya. Monggo, silakan. Yang belum belum tadi ada yang kelewatan materinya bisa diulang lagi nanti bisa. Ayo. Monggo. Sudah jelas nih Bapak Ibu? Ya. Ini harus praktek nih. Ini punya prakteknya Bapak Ibu, ya. Karena ini untuk kemajuan dari usaha Bapak Ibu yang baru digeluti, memang harus banyak iklannya, ini banyak promonya. Nah, promonya apa aja? Nah, nanti bisa dilihat di Google bisa, ataupun nanti Bapak Ibu punya inisiatif lagi untuk promo dapat beli 3 gratis 1 atau buy 1 get 1 itu. Okay. Ada yang ditanyakan, monggo silakan. Tinggal 15 menit lagi. Mungkin ada materi lain Pak Arif? Ya, ini sudah semuanya ini. Oh, ya. Ya, kalau sesi offline kan bisa saya pantau prakteknya sampai mana. Nah, ini karena online ya. Saya percaya saja kalau peserta sudah praktek. Ya itu memang resikonya untuk online ya Bapak Ibu. Kita nggak bisa memantau. Oke. Oh Bapak Ibu, layanan hari Sabtu jam 10 pagi. Nah, kita akan buka layanan untuk digital marketing, pembelajaran LSM dan lain-lain. Kita akan buka jam 10 pagi. Nanti setiap hari, Bu. Ya, Bu. Setiap hari? Setiap hari Sabtu. Oh, Sabtu ya. Ya. Yeah. Sabtu jam 10. Ya. Yeah. Yeah, nanti kalau ada kesulitan saya tak menghubungi. Yeah, nanti saya dulu Pak Arif, saya belum bisa ini atau Bu Lestari saya belum bisa ini lah. Nanti akan kami Nah, makasih. Tak tulisnya dulu. Hari Sabtu jam 10 ya. Sabtu jam 10. Makasih Pak Arif dan ya.
Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup. Maksudnya masih lama, 15 menit. Mungkin Pak Arief bisa mengulas lagi dari tadi, dari mungkin dari awal ya Pak Arief. Ya, Sampai dari pertemuan pertama. Ya, monggo Pak Arief, ambil waktunya, kita ulas balik lagi ini dari awal tadi. Monggo Pak Arief. Ya, untuk pertemuan pertama kemarin, ya, bisnis kita harus bisa ditampilkan di internet ya Bapak Ibu ya. Nah, salah satu medianya bisa pakai blogspot atau bisa pakai website. Nah, tapi kalau Bapak Ibu pengen membuat website itu harus siap dengan anggarannya. Tapi kalaupun belum bisa atau belum mampu menyediakan anggaran untuk website, kita pakai beberapa tools dari Google yang gratis dan powerful. Contohnya seperti Blogspot. Nah, kemudian setelah kita punya website, kita daftarkan ke Google My Business. Seperti kemarin. Nah, Google My Business mulai dari profil sampai isinya diisi lengkap. Nah, usahakan untuk Google My Business bisa terverifikasi agar bisnis Bapak Ibu juga bisa tampil di halaman Google. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pakai berbagai macam media sosial, salah satunya Facebook dan Instagram. Kemarin sudah kita ulas bagaimana teknik organik dan berbayar. Nah, kalau teknik organik seperti tadi, kita buat flyernya atau konten iklannya, kemudian kita buat konten promonya atau captionnya, baru kita upload. Seperti itu. Sesuai dengan tools yang sudah saya bagi. Nah, setelah itu selesai, kalau ada sedikit anggaran untuk iklan yang berbayar, silakan mencoba untuk iklan di Facebook Ads. Nah, minimal itu 15.000. Kalau untuk belajar minimal 15.000 ya. Belajar dulu, belajar pakai Facebook Ads, penargetan dan sebagainya. Nah, karena untuk pakai Facebook Ads ini, kalau targetnya tidak tepat, kita tidak mendapatkan hasil walaupun kita bayar. Seperti itu. Jadi perlu latihan untuk melakukan penargetan. Seperti yang tadi, customer segment tadi, atau segmentasi pelanggan tadi, dari jenis usia dan sebagainya. Nah, itu coba dipraktekkan. Yang sudah ditulis, coba pakai Facebook Ads, dipraktekkan. Nah, praktek biasa dulu, tanpa iklan juga tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba. Kalau nanti sudah yakin, baru pakai anggaran yang minimal 15.000. Nah, 15.000 untuk satu hari saja. Nah, 1 minggu 1 hari, 1 minggu 1 hari, seperti itu. Nah, nanti kalau sudah punya anggaran yang lebih, bisa mulai pasang iklan selama 1 minggu. Seperti itu. Nah, baik Instagram dan Facebook itu sama. Langkah-langkahnya sama, karena satu produk. Kemudian, untuk marketing online, kita backup lagi dengan aplikasi WhatsApp. Seperti kemarin. WhatsApp-nya, agar kita punya banyak nomor, kita harus mencarinya dari grup-grup. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya grup, silakan itu nomornya disimpan. Kalaupun susah menyimpan satu-satu, pakai metode saya yang kemarin. Di-inspect. Jadi pakai WhatsApp web, ambil semua nomornya, pindah ke Notepad atau Microsoft Word, di-convert menjadi link. Nah, nanti tinggal dimasukkan ke HP, buka WhatsApp, klik satu-satu linknya, mulai promosi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk hari ini tadi lebih detail lagi tentang pembuatan iklannya, pakai tools, dari cara mencari pelanggan sampai membuat kontennya, pakai Canva dan sebagainya. Nah, itu cuma salah satu alat.
Kalau Bapak Ibu punya alat sendiri yang sudah familiar, boleh dipakai. Contoh misalkan saya lebih enak pakai Photoshop, nah silahkan pakai Photoshop. Lebih suka pakai Corel, nah tidak apa-apa. Nah tapi bagi yang belum bisa ilmu desain grafis, minimal bisa pakai Canva. Karena di sini kita tinggal main tarik saja, tarik gambar, tarik teks, diedit tulisannya selesai, tinggal download seperti itu. Nah sangat mudah. Nah selanjutnya setelah pelatihan ini, Bapak Ibu harus tetap terus praktek. Nah, karena kita tidak tahu iklan mana yang membawa rezeki. Nah, harus terus praktek, terus upload, uploadnya terjadwal. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat scheduling untuk upload. Sesuaikan dengan kondisi Instagramnya masing-masing. Ramenya jam berapa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah punya website itu juga dikelola dengan baik, diupdate artikelnya, diupdate kontennya, agar nanti bisa masuk ke halaman pertama Google. Seperti itu. Nah, pastikan kata kunci di setiap media sosial sama website itu sama. Nah, itu ya. Nah, itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktek. Seperti itu. Nah, waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Hari ini itu kita tadi menerima tadi yang digunakan adalah data atau hubungan itu dan bisa dikirim 3. Jadi nanti bisa isi di pelajari untuk nanti usaha Bapak Ibu. Karena nanti ada isiannya untuk apa? Pertama data pertama itu mengenai customer segment, yaitu apa namanya, ada dari pelanggan, informasi dari mana, dari lokasinya dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, data kedua itu adalah data untuk pertumbuhan usaha, okay? Atau data konsumen, data pelanggan yang kerjasama dengan kita itu siapa saja. Nah itu nanti bisa diisi Bapak Ibu, okay? Atau yang grab ketiga yaitu cara mendeskripsi produk, manfaatnya apa, itu garansi, bonus, keterbatasan dan lain sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa isi, okay? Dan yang ketiga tadi adalah Bapak Ibu mempelajari mengenai flyernya, yaitu pembuatan flyer atau promosi atau iklan, ya. Tadi udah diajarkan kalau dari Bapak Ibu atau dari putra Bapak Ibu bisa desain grafis, nanti bisa minta tolong untuk dibuatkan desain, ya, ataupun nanti kalau belum bisa tadi lewat Canva tadi, ya. Itu bisa lebih mudah. Kita tinggal mengcopy, ya, tinggal paste aja. Nanti untuk gambarnya bisa di-download dan sebagainya, ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi saya informasikan bahwa hari Sabtu setiap hari Sabtu jam 10 kita ada yang namanya untuk konsultasi. Nanti kalau dari Bapak Ibu butuh konsultasi, monggo silakan jam 10 pagi. Kita mulainya standby-nya. Oke. Nah, saya kira cukup sekian. Mungkin ada yang mau tanyakan lagi, Bu Sri Wahyuni? Monggo. Adit. Oke, monggo Bu Sri Wahyuni, ada yang mau ditanyakan? Ya, itu untuk setiap hari Sabtu, itu saya ngekliknya di pelatihan itu. Nanti Bapak Ibu chat dulu, nanti akan kami buka di ini apa namanya, di join gitu Pak, nggih? Atau lewat WhatsApp? Bisa lewat WA. Ya, nanti bisa kita kirim lewat WA untuk gitu. ID dan passwordnya. Ya, nanti kita kirim gitu. Ibu. J. Ya, berarti saya WA dulu ya. J. Ya. Nggih. Ada Ada lagi? Nggih, udah.
Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Nggih. Mungkin ada lagi yang belum jelas. Ini saya jelaskan tadi bahwa nanti kita ada konsultasi tiap hari Sabtu jam 10 pagi. Ya, dengan chat dulu, maka kita akan buka. Nanti akan kami kirim ID dan password-nya. Oke, terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu semuanya dan saudara semuanya yang telah bergabung di AMI Harapan Bangsa dalam pelatihan digital marketing pada hari ini. Kita 2 hari, hari Rabu sama hari Kamis. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini benar-benar bermanfaat untuk usaha dari Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan saya yakin sukses dan omsetnya semakin hari semakin bertambah. Dan kita akan membuka layanan untuk konsultasi. Kita dengan senang hati Bapak Ibu untuk konsultasi Bapak Ibu apa yang diperlukan, apa yang dikeluhkan, siap kami membantu Bapak Ibu semuanya. Oke, terima kasih waktunya dan kami akan apabila ada salah kata yang kami ucapkan pada pagi hari ini, saya atas nama AMI Harapan Bangsa mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di hari Sabtu besok ya Bapak Ibu. Oke, selamat siang. Selamat siang.